Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan kehidupan kita. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 29 Mei 2023. Pagi ini kita akan membaca Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 44 demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain lagi berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan Mesias, tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci menyatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Aliran-aliran air hidup. Para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, selamat hari Pentakosta. Kemarin kita telah merayakan hari keturunan Roh Kudus. Dan itu berarti bahwa keturunan Roh Kudus itu telah mengubahkan setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus dan mengenal Injilnya. Saudara sekalian, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, dari teks ini kita dapat melihat bahwa manusia tak mudah untuk percaya. Apalagi jika berita itu samar-samar atau tidak langsung didengarkannya. Saudara sekalian, salah satu hari beraya besar orang Yahudi adalah Pondok Daun yang dilaksanakan selama 7 hari. Mereka meninggalkan tempat tinggalnya untuk menempati pondok yang mereka dirikan dari daun dan ranting kayu. Dan pada pesta puncak hari raya tersebut akan diambil air dari kolam Siloam dan membawanya ke bait Allah. Saudara sekalian, hari raya ini adalah perintah Tuhan kepada mereka untuk mengingat perjalanan nenek moyang mereka di padang gurun. Walaupun nenek moyang mereka menyusuri bahwa padang gurun yang tandus, tetapi Tuhan tetap menyertai dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Walaupun di padang gurun tidak ada sumber air, tetapi dengan kuasa Tuhan telah memberikan mereka air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Saudara sekalian, Yesus menggunakan momen hari terakhir perayaan hari raya Pondok Daun itu untuk menyatakan dirinya. Pada perayaan itu, para peziarah menyaksikan bagaimana rombongan para imam membawa air dari kolam Siloam dan mencurahkannya pada dasar altar. Ini adalah simbol harapan Israel akan air yang keluar dari bait suci yang mengalir ke berbagai penjuru daerah. Yang mengalirkan aliran itu adalah Allah. Dan perkataan Yesus, "Siapa saja yang percaya kepada aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya hatinya akan mengalir, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Ini menunjukkan bahwa ia adalah sumber air hidup itu sendiri. Apa yang dimaksudnya adalah roh. Ini adalah gema janji Allah kepada Israel yang bertobat bahwa ia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Ini juga pertanda kedatangan Mesias yang sejati. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kepada kita dijelaskan betapa besarnya kuasa dari Roh Kudus yang dicurahkannya kepada setiap kita. Biarlah Roh Kudus yang adalah air kehidupan itu mengalir dari hidup kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita dan kemana Tuhan menuntun kita. Saudara-saudaraku, bagaimanakah hidup kita sekarang? Adakah bukti bahwa aliran air hidup itu ada di dalam diri kita? Biarlah Roh Kudus yang telah membaharui, telah memulihkan hubungan kita dengan Bapa, akan menolong dan menguatkan kita untuk mengalirkan aliran air hidup kepada setiap orang yang ada di sekitar kita.
agar karya Kristus melalui rohnya sungguh nyata melalui hidup kita, dan semakin banyak orang yang mendekat kepada Tuhan, datang kepadanya untuk menerima aliran-aliran air hidup itu sendiri. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena kami sudah bangun pada pagi ini. Kami sudah menikmati hari baru anugerah Tuhan. Dan teristimewa kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami aliran-aliran air hidup. Terima kasih karena Roh Kudus-Mu telah berkarya atas hidup kami sehingga kami dapat mengenal Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa karena kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Dan kuatkanlah kami supaya kami juga mampu menjadi aliran-aliran air hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah karya Roh Kudus melalui kami dapat menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam beraktivitas di hari ini. Dan kepada semua umat-umat-Mu apapun pergumulannya, para pendengar renungan pagi yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan tolonglah mereka. Ke dalam tangan-Mu harapan mereka untuk sembuh. Ke dalam tangan-Mu mereka menyerahkan kehidupan mereka. Dan biarlah perbuatan-perbuatan-Mu nyata untuk mereka alami, menguatkan, menyehatkan, dan terlibat dalam tahap demi tahap penyembuhan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sedih, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, hiburkanlah mereka ya Tuhan. Dan kami doakan supaya setiap orang-orang percaya di seluruh bumi ini sungguh menikmati kasih kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya semakin hari kami semakin berjalan bersama Tuhan, hidup berkenan kepadamu di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu mendoakan supaya segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, bersyukur bahwa kami semua telah memiliki aliran-aliran air hidup itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Kami berserah kepadamu, memuji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.